Pas lagi kerja dari ekor mata nih Kang, wah tuh, saya langsung merinding ini loh. Dari ekor mata kok kelihatan ada nenek-nenek itu. Lah, kok ini kayaknya bocah nah. Ini bocah nih. Fokus aja terus. Wah ini bocah, benar-benar bocah. Perawakannya bocah aja udah. Bocah hitam lah. Itu kayak apa? Seperti inilah. Nongol di pintunya. Sosok cewek. Sosok cewek lagi kakinya kan ke bawah ya, cuma badannya kayak tiduran gitu kan. Jatuhnya kayak gini lah gitu. Itu posisinya di atas lemari yo. Perawakannya tinggi gede, teng-teng kepalanya tuh netesin darah loh. Sampai apa, kecium banget aroma amisnya gitu. Dia lagi tidur, ada yang bangunin, jangan tidur di sini. Sambil ditepuk ada yang tapi yang dia lihat sosok kakek-kakek lagi nindih aja, lagi nyekik dia. Sambil dia bilangnya gini, jangan tidur di sini, ini tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Ardiansa di Popau Channel Misteri. Untuk kali ini saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya ketika bekerja di salah satu gedung yang ada di wilayah Tangerang, yaitu Kang Helmi. Sehat Kang Helmi? Alhamdulillah sehat Kang. Kang Helmi, sebelumnya bisa perkenalan dulu ke teman-teman di rumah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi, asal saya dari Tasikmalaya. Oke, Mas Helmi. Mas Helmi lagi santai aja nih? Santai aja kebetulan. Masih tugas di luar kota? Masih. Ya. Untuk saat ini pulang Libur, dulu. ya. Libur. Ya, siap. Mas Helmi, saya dengar Mas Helmi punya cerita menarik nih ketika bekerja di luar kota Tasik. Iya betul sekali Kang. Sedikitnya boleh diceritain seperti apa tuh ceritanya? Ya awal mula saya bekerja di sana, saya bekerja sebagai maintenance kan, di salah satu gedung yang ada di luar kota itu ya. Kalau boleh dibilang di daerah Tangerang lah. Yeah. Waktu itu saya masuk di tahun 2020 ya Kang. Bulannya saya lupa lagi. Yeah. 4 hari setelah saya masuk tuh saya harus disuruh lembur kan sama atasan yang di sana. Langsung lembur? Iya langsung lembur saya. Progres kita cuma membuang puing-puing aja kan, yang ada di lantai 2 itu. Kebetulan lantai 2 itu emang udah nggak beroperasi hampir berapa tahun lah yang udah kosong gitu kan. Nah di sana saya barengan sama anak-anak dari CS Cleaning Service juga. Ada 8 orang kayaknya mah, kebanyakan ya gitu. Saya kebetulan kebagiannya cuma ngiket-ngiket karungnya doang Kang. Oh iya. Yang anak-anak itu pada turunin barang itu banyak kan pakai itu. Nah pas saya lagi berdua sama teman saya tuh, teman saya iseng Kang. Jadi di tempat itu kan lorongnya banyak ya, ruangannya banyak. Dia isengin masuk satu-satu tuh ke ruangan itu. Nah saya cengin kan, saya pakai bahasa Jawa ini, ono opo to mas, saya iseng-iseng gitu kan. Iya. Saya yang merinding juga gitu kan. Wah ada apa nih, dia lagi itu, ngapain sih lu, gak ada apa-apa katanya mah. Ya udah sini aja lu, kerja lagi kan kita. Pas lagi kerja dari ekor mata nih Kang, wah tuh, saya langsung merinding ini loh. Dari ekor mata kok kelihatan ada nenek-nenek itu Di salah satu ruangan itu? iya. Kok ada nenek-nenek kata saya. Itu yakin saya, nenek-nenek yakin itu. Oh siap, oke. Ditahan dulu Kang ceritanya ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap pantang terus di Popau Channel Misteri.
Oke Mas Helmi, boleh diceritain secara detail tentang pengalaman yang Mas Helmi alami. Silakan. Ya kan waktu saya lagi progres bersih puing itu kan ya Mas. Teman saya tuh iseng-iseng gitu, dia masukin ke ruangan kosong itu kan. Ya saya udah ceng-cengin dia, udah takutin dia, kok malah saya sendiri yang serem gitu kan. Nah pas teman saya ini bilang saya, lu tunggu dulu sini ya, gue mau ke toilet dulu. Posisi kan kita berdua di atas Mas, sedangkan anak-anak yang lain kan lagi nurunin barang-barang itu kan, puing-puing itu kan. Dia ke toilet, saya mah fokus lagi aja kerjakan nyiket karung itu. Kok di ekor mata ini kelihatan jelas banget nenek-nenek, kata saya. Yakin ini nenek-nenek. Makin lama saya makin penasaran dong. Saya beranikan diri, masa siang-siang. Kalau nggak salah itu jam 3-an lah, jam 2 jam 3 masih siang. Posisinya masih siang itu kan. Satu lorong saya masuk ke sana, si dekorasinya itu bunga-bunga melati gitu. Wah, kan aroma mistisnya nih makin kerasa kan. Saya pas lagi di pertengahan, saya nyusur tuh. Ternyata itu kan ruangannya toilet juga kan. Cuma teman saya toiletnya sebelah kiri, dia sebelah kanan. Saya masuk ke lorong kanan itu. Saya lihat, kok makin serem ini. Pas saya hampir mau sampai ke sana, nenek-nenek itu tiba-tiba muncul kan di sudut toilet itu. Oh, maaf Mas Helmi. Itu posisi gedung ya mungkin. Iya. Gedungnya itu lorong berbentuk lorong atau belas gedung gitu. Ada kayak ada labirinnya kan. Jadi ini ruangan kan lebih kayak lorong gitu. Ini kan ruangan sekat-sekat gitu kan. Nah, di sini posisinya luas gitu. Kayak resepsionis ya, kayak resepsionis. Lobby ya mungkin ya, lobby. Iya. Nah, ini kan ruangan kerja nih disekat juga kan. Iya. Makanya lurus aja gitu, posisinya lurus. Lurus. Iya, langsung lurus. Iya. Langsung mentok toilet kan. Pas saya udah dekat nyamperin tuh, nenek-nenek itu rambutnya panjang. Pakai kebaya sarungan gitulah. Cuma rambutnya terurai gitu. Adat dulu ya mungkin. Iya. Pakai. Cuma kan kalau adat dulu biasanya kan pakai sanggul yang kayak gitu. Ini mah rambutnya tuh terurai aja gitu. Jadi perawakannya tuh agak lebih pendek dari saya lah. Wah, saya kaget dong. Bungkuk gitu atau Iya, agak-agak bungkuk gitu. Saya kaget dong. Astagfirullah, ya udah kita langsung nyautin lagi teman saya kan. Bro, sini bro, kata saya. Apaan sih berisik amat tuh? Turun aja dulu, nggak bakalan benar. Emang ada apa? Nggak, turun dulu yuk. Tanggung lah, ini sedikit lagi. Ya udahlah, tapi lu jangan kemana-mana. Saya nggak bilang dong. Soalnya kalau kita bilang kerjaan kita nggak beres juga kan. Nggak enak sama yang itu juga. Udah berserang agak lama nih. Azan udah udah ada alasan buat turun gitu. Udah asar nih, turun aja dulu gitu. Ya udah ayo kita turun. Nah, semenjak itu saya nggak berani lagi ke sana, padahal progres pekerjaan masih lama gitu. Oh, di lantai itu. Iya. Itu posisinya lantainya siang-siang juga gelap gitu. Kalau gelap sih enggak, cuma redup mungkin ya. Agak redup gitu. Udah nggak inilah. Iya. Namanya juga gedung udah lama nggak kepakai gitu. Oh. Makanya ini udah nggak berani aja, saya udah nggak ngomong apa-apa. Saya balik lagi ke itu aja, istirahat aja lah. Iya. Emang progres tuh sampai malam jam 12 tuh Mas. Emang itu cuma berdua temannya, bersama teman gitu. Iya. Saya kan bagian di atas gitu kan. Orang lain kan yang aku itu, daripada saya capek gitu bopong-bopong gitu. Mending saya ikut aja gitu. Tadinya mah punya pemikiran gitu biar nggak capek. Taunya capek karena ada hal-hal yang mistis itu gitu jatuhnya. Udah. Ganggu juga ya. Iya. Kayaknya nggak fokus tuh. Itu ya di hari keempat baru saya masuk ya. Udah ada yang begituan. Udah seminggu kemudian saya cerita ke teman yang iya, itu ya, partnernya ya. Iya, partner saya. Bro, kenapa? Tahu nggak lu? Kenapa pas di atas saya kabur tuh, ngajak lu turun? Emang kenapa? Saya ceritain, ditanya kayak tadi. Kenapa lu nggak bilang? Gua pengen lihat. Dia kan pemberani. Dia emang pemberani orang, cuma
kalau dia berani saya takutnya saya yang kenal lah, amit-amit gitu kan. Orang baru masuk juga ini kerjaan gitu. Tapi si rekan kerja itu aslinya orang mana? Sama tempat tinggal Mas Emi? Enggak, dia orang Jakarta. Oh, dia orang Jakarta. Dia orang Jakarta. Dia sama baru masuk 4 hari. Nah, dia mah udah agak lama. Udah lama dia. Tapi belum pernah lihat sosok kayak gitu. Belum pernah. Oh. Makanya dia iseng tuh masuk ke ruangan-ruangan kosong gitu. Oh. Katanya dia penasaran. Ya, tapi nggak nampakin mungkin dia. Enggak, kalau dia kan mungkin orangnya berani ya. Berani, makanya, udah lama lagi kerja di bidang itu. Itu pas udah 2 bulan berjalan nih Mas ya. Ada cerita lagi nih, sosoknya berbeda. Oh, maaf Mas, siapa dong? Itu kan pengerjaan masih belum selesai. Iya. Yang tadi ya belum selesai, tapi sudah ketemu sama si sosok nenek itu. Iya. Besok-besoknya lagi Mas Remi sama rekannya masih ngerjain yang itu? Enggak, saya udah enggak. Oh, udah enggak disambung sama orang lain. Orang lain ngerjainnya iya, gitu. gitu. Oh, Mas Remi pindah lagi. Iya, alasan saya kan saya lagi banyak kerjaan nih di sini gitu. Oh, saya bilang gitu. Ke atasan juga, Pak, saya lagi ada progres nih di tempat lain. Di tempat lain masih satu gedung gitu. Ya di ruangan lain. Iya, di ruangan gitu. Nah, Mas, setelah 2 bulan berjalan ya saya disuruh lagi ini lembur. Ini progresnya beda lagi kan dari tempat yang tadi. Kita kerja tuh di lantai 4. Kita di lantai 4. Saya perbaikan atap lah ya, saya bilang. Kita berempat tuh. Yang satu fokus yang berdua fokus ngerjain marmer kan, itu kayak bikin bar gitu ya. Oh, iya. Bikin bar gitu, mau bikin bar dia yang ngupas marmernya itu kan. Saya bagian plafonnya tuh kita kan pakai steger ya di atas. Iya. Mereka berdua. Waktu malam pertama nih Mas, orang yang berdua itu kan madepnya ke saya. Oh. Iya kan. Kalau saya madepnya ke mereka gitu, ke belakang mereka. Sering hadapan gitu. Iya. Cuma posisinya saya madepnya ke toilet. Oh, di belakang teman Mas Remi ada toilet. Iya, toilet. Waktu pukul berapa? Masih siang lah, jam 8-an, masih sore gitu kan, jam 8. Kok ada yang mondar-mandir nih? Saya cuek aja. Mungkin apalah gitu ya. Kok makin lama risih juga jatuhnya. Perawakannya bayangan hitam aja gitu. Bayangan hitam. Selewat gitu. Iya. Kok mondar-mandir? Cuek aja. Kita kan progres itu diburu waktu kan kita lemburan tuh sampai pagi kan. Duh, kata saya. Pas break istirahat tuh, jam 12 malam ya, ngerokok dulu lah, biasa ngopi dulu gitu. Ya cerita nih. Emang di sini dulunya apa sih? Emang kenapa? Enggak. Mereka langsung tersenyum loh, yang berdua itu Mas. Saya. Itu udah lama ya? Iya, mereka udah pada senior gitu. Nah, pastilah saya paham, perkenalan tuh Mas. Oh, bilang gitu. Iya. Oh, berarti emang yang berdua ini kenapa nggak bilang kalau ada sesuatunya di sana gitu kan. Enggak, saya nggak apa-apa. Mungkin kebisingan kali. Itu kan lagi main mesin kan gitu di atas. Ya udah kita cuek. Hari berikutnya saya lembur lagi juga kan. Pulang lagi sampai pagi itu. Sama orang-orang. Iya, sama, masih berempat itu. Berempat. Nah, progresnya jadi kita madepinnya beda Mas. Kan awalnya kita saling tatap nih. Nah, kebesokannya pas waktu hari kedua saya ngebelakangin mereka posisinya. Oh, iya. Iya kan, berjalan gitu kan. Nah, di depan saya tuh ada satu ruangan. Ada satu pintu gitu kan. Iya. Nah, saya lagi progres tuh di atas. Masih pakai steger juga. Kok ini kayaknya bocah. Nah, ini bocah nih. Fokus aja terus. Wah, ini bocah. Benar-benar bocah. Perawakannya bocah aja udah. Bocah hitam lah. Itu kayak apa? Seperti inilah. Nongol di pintu ya. Biasanya mah
udah badan kau udah capek kan jatuhnya ada yang begituan kan, halu. Iya, takutnya halu nah. gitu kan, apa gimana, cuek aja, break lagi nih pertengahan, ngobrol lah kita, emang ruangan itu apa sih? Itu mah udah nggak kepakai kan. Masih itu ada nanya ke teman. Iya, ada lift, itu kan ada lift ya, cuma ujung lift aja, di ujung lift itu udah nggak berfungsi lah, udah lama nggak diinin. Ya udahlah saya, emang kenapa? Sekarang mau bocah, kemarin cewek. Wah, kayaknya mah ini mau kenalan semua katanya mah. Bilangnya kayak gitu iya. teman-teman ya. Saya bilang, kampret nih orang. Emang ada berapa sih di sini gitu kan? Enggak, ntar juga ini nggak apa-apa sih, cuma emang kalau malam kan ruangan itu nggak beroperasi mas, emang tutup gitu. Kalau siang mah ada aktivitas di sana gitu. Maaf mas, potong. Itu si perawakan anaknya kayak gimana? Atau anak biasa atau bocah kecil aja biasa, nggak serem gitu, enggak sih, biasa aja. Cuma nengok aja ya? Iya, cuma nengok doang gitu. Kan kalau 1 kali 2 kali mah lihat, ini halu nih. Kayaknya mah gitu. Kalau udah break, udah ngobrol, kita kerja lagi, masih ada tuh bocah ya. Iya. Lari-lari sekarang mah. Perasaan ruangan di sana kan lampunya masih nyala gitu, makanya kelihatan lah. Jelas banget gitu. Ada aktivitas iya. Ini mau bocah. Nah ini mas yang paling ekstrim di malam ketiganya tuh, tepatnya malam Selasa. Saya kan kerja dari jam 8 sampai jam 5 pagi kan. Jam 8 malam? Dari jam 8 siang. Jam 8 jadi siang. Jatuhnya full iya. Sampai jam 5. Tidur cuma 2 jam doang kan. Tidur. Soalnya boleh sih kalau kita mau kerja jam 10 juga, jam 11 bisa, cuma sama yang teman saya, rekan saya malu gitu. Iya, dia enak juga ya. Iya. Udah kan si Cip saya juga kan bilang, kalau lu emang kerjanya gitu berarti bukan lembur jatuhnya, itu masih ganti jam. Iya. Ada omongan gitu ya, kayak enak lah. Iya. Masih baru juga, udahlah ikutin aja. Iya. Aturannya. Saya jam 8 pagi ya kerja biasa bareng-bareng gitu. Jam 4 kan udah pulang kan. Saya istirahat dulu nih. Soalnya mau lembur lagi. Itu malam Selasa. Saya tidur dulu, istirahat dulu jam 4 tuh. Bangun maghrib makan, udah makan. Saya mau ke atas. Ada masih ngerjain progres di atas. Yang tadi. Iya. Saya bangun, pengen kencing dulu gitu mas. Toiletnya kan dari tempat saya, dari mes saya tuh agak jauh kan, di pojokan. Dari tempat mas Hemi istirahat itu? Iya. Jadi ngelewatin dulu musola, terus tempat loker gitu, terus toilet kan. Pas saya lewatin lorong loker itu, ekor mata nih mas, nggak bisa bohong. Sosok cewek lagi, kakinya kan ke bawah ya, cuma badannya kayak tiduran gitu kan. Jatuhnya kayak gini lah gitu. Itu posisinya di atas lemari yuk. Kata saya, udah atas lemari? Di atas lemari itu kakinya selonjoran ke bawah. Kayak itu ya. Iya. Kayak ke bawah. Kayak yang udah istirahat tiduran aja lah gitu tidur. Ya. Nyampe ke bawah. Kata saya mah efek bangun tidur kali, negatif positif thinking aja kan saya. Udah toilet, cuci muka, kencing dulu. Nah saya balik lagi, penasaran dong. Saya lihat nggak ada. Berarti tadi halu kata saya. Udah saya langsung ke atas. Itu nomornya tinggi? 2 meteran mah ada mas. Kelihatan ya ada apa? Iya. Gitu. Udah saya ke atas kan, kerja lagi biasa. Nah pas malam Selasa itu kan kebetulan bikin bar itu udah selesai mas mereka. Jadi kerjanya masuk ke dalam toilet. Garap toilet. Iya, garap toilet. Jadi saya di luar sendiri. Soalnya itu kan ngupas yang kayak gitu nggak bisa berdua gitu, bertiga dalam. Ngupas apanya mas? Ini kan lagi ngupas bekas itu granit. ya? Kita kan lagi pengerjaan granit tuh di dalam.
makanya nggak bisa berdua bertiga makanya bertiga gitu. Dibagi tugas mungkin. Iya, Ujar waktu kan, juga. iya, kerjaan saya mah ringan lah, cuma ngechatin doang gitu. Nah sampai sana mereka anteng aja kerja, saya juga kerja biasa, posisi jam 8-an lah. Nah, angin udah mulai nggak enak nih. Iya, anginnya kok beda. Kalau angin biasa kan enak lah kan, lagi keringatan ya, adem gitu. Kok ini mah beda, agak merinding gitu kan. Ya posisinya madep yang lantai itu mas, yang ada bocah itu, yang di malam kedua itu. Mas ini pengerjaannya pas depan itu dia. Iya, pas progresnya bertepatan banget di sana. Jam 10 baru sosok ini agak gugup gini, masih merinding, masih kebayang saya wajahnya gitu. Saya lagi progres nih mas, kan kita pakai steger kan di atas itu jatuhnya. Wah ini cewek ini di atas tuh dekat lift yang nggak kepake itu ya. Iya, ini beneran ada cewek dah. Saya makin tatap, makin lama saya fokus aja udah sambil baca-baca ya sebisa saya lah, baca-baca yang gitu. Bener mas, emang itu sosok cewek itu bener yang ada di bawah tadi saya temuin. Saya sampai bener-bener merinding mas. Wah itu dari setelannya gimana perawakannya, kayak itu perawakannya kayak apa ya, ya bisa dibilang kuntilanak lah. dengan rambut panjang gitu. Iya, cuma dari bagian dada sampai ke wajah tuh merah, kayaknya mirip bercak darah gitulah. Itu mukanya udah rusak aja mas. Itu posisi sama Mas Kami itu jauhnya berapa? Jaraknya paling 2 meter doang, saling tatap. Makanya awalnya kan kayak samar-samar gitu kan, 2 meter 3 meter lah kalau nggak salah mas. Dekat juga ya. Iya posisinya, makanya saya diam dulu. Awalnya kayak bayang-bayangan gitu, makin lama saya masa iya sih gitu kan. Saya kan kurang percaya kayak gitu. Kalau sampai ditampakin mah gitu kan, ini halu udah saya gituin. Tapi makin lama kok bulu kuduk makin ini gitu, beda rasanya. Iya, saya turun tuh mas, lari langsung nyamperin mereka. Itu posisi sama kumpulan teman-teman jauh mas, jauh ngelewatin lift itu. Kalau enggak, ini kan posisinya lift depan saya nih, mereka di belakang saya gitu, di ujung. Iya, di ujung. Saya lari. Udah apa katanya? Pengen ngerokok. Saya pengen, gak bilang gitu, pengen ngerokok. Kok pucat? Udah, saya ngopi dulu aja biar nenangin dulu. Apaan sih? Penasaran? Kayak yang orang lama itu. Penasaran? Enggak. Saya berusaha nggak buka ya. Iya, soalnya kalau kita cerita takutnya mereka takut, kerjaan kita nggak selesai mas. Iya benar. Ya gitu kan. Udah ngerokok aja. Saya minta satu orang nih, ini bisa nggak berdua bekerja? Kalau bisa temenin saya satu orang. Iya. Udah nih, ini udah nggak terlalu berat artinya. Ya udah, yuk temenin. Saya bilang kan ke itu, lu diam aja di bawah ya, jangan nengok kanan kiri. Emang kenapa? Enggak, takutnya ada cat tumpah kata saya, ada orang jatuh. Di atas steger ya? Iya, posisinya di atas. Biar dia enggak lihat kanan kiri, takutnya ada apa, dia lari, saya juga takut gitu jatuh. Posisinya kan di atas. Iya, posisinya gitu. Udah tuh. Lagi pas break ya, biasa pertengahan malam. Teman saya tuh satu beli nasi goreng dia mas. Jadi yang kita pasangan mesir ya di bawah. Iya, jatuhnya kita bertiga gitu di atas ngopi aja gitu. Kok agak beda ya? Yang nemenin saya tuh, kok ada beda ya? Kok ada? Lagi duduk gini, mas, berat nih, berat panas. Ngapain sih lu? Saya isengin aja gitu kan sama teman saya. Kenapa sih lu? Aneh-aneh aja. Enggak, ini mas serius, ini kenapa? Lagi belum makan nih? Belum posisinya. Kirain mah iseng gitu kan. Enggak, ini apa? Lah, apaan sih? Ya udah baca. Yang penting mah kita mah positive thinking aja udah gitu kan.
ini kan ya saya sebisa-bisa saya baca ayat kursi yang kayak gitu kan. Alhamdulillah tuh, kok ini berat banget tadi, karena ada yang bukan apa ya, ada yang nendet gitulah. Iya, ada yang neken gitu. Nah sekarang mah cuek aja, ngerokok. Nah yang satu lagi kan dia yang agak tuanya itu lihat, nengok ke yang saya lihat tadi. Oh, yang ke jalur-jalur Mas Hemi Iya. kerja. Nah itu kenapa tuh pohon gerak sendiri? Emang ada pohon? Iya, itu kan ada pohon-pohonnya gitu. Kenapa pohon gerak sendiri? Angin. Enggak, kalau angin mah harus semua katanya mah. Angin saja, angin itu mah. Enggak, ayo semperin. Saya kan udah tahu Mas ada apa di sana. Dia pengen. Iya, pengen ngecek. Iya, ya cek aja sendiri. Terus ya, emang ada apa? Ya, tanggung cerita dong. Ada ini, terus saya ada sosok tuh. Gak ada. Ya udah, makanya kalau ini mah agak cekcok aja. Yang satu pengen di sana, saya takut gitu. Yang satu udah kena gitu ya. Daripada ribet ya saya udah ya sekarang. Nah nggak lama itu lagi cekcok, datang tuh yang bawa nasi goreng teman saya. Ya makan. Udah cerita dong si yang satu. Nih gini. Ini si Ami lihat tuh. Wah ya. Nah kemarin baru perkenalan, sekarang mah ini baru ya cerita bahwa si cewek itu yang ada di toilet. Dia tempatnya di toilet. Pindah-pindah ini tempatnya mau kemana? Enggak, dia stay-nya di toilet itu Mas. Cuma kan kita lagi progres di toilet itu. Dia pindah. Iya, makanya dia kebisingan kali apa gimana nggak tahu kan ya. Apa keganggu lah kerjaan kita. Dia pindahnya ke sana. Nah kebetulan ya di tempat saya kerja tuh ada yang orang yang bisa gitu. Jadi saya telepon nih, Pak, sini dong ke atas. Orang yang tara biasa nelpon gitu kan, ditelepon, pasti ada sesuatu nih. Iya. Dia udah firasat kan. Dia naik nih, bapak-bapak itu yang bisa itu. Ada apa aja? Saya risih Pak, jatuhnya kerjaan saya udah lama jadi nggak kelar, harusnya sebentar jadi lama gitu. Gangguan itu. Iya. Nah, dia ngecek tuh, masuk ke yang ada bocah itu. Dan amis katanya, ya, balik lagi. Lihat apa? Sana bawa amis. Wah, saya makin berinding dong. Wah, ada apa ya? Saya lihat itu, udah cerita aja karena ini. Nah, si bapak itu yang bisa nyamperin ke pohon yang tadi itu. Jadi posisi pohonnya tuh berdekatan banget kan sama sosok itu. Dia kan ada lebih atas dari kita ya. Iya. Itu kan di atas, ini pohon gitu. Ya di bawah pohon sambil merokok liatin. Sini, dia manggil yang tadi penasaran. teman saya. Sini. Apa sih Pak? Sini. Dia nggak mau. Tadinya yang ini kan penasaran gitu. Jatuhnya kalau ada dia nggak mau, dia tahu bahwa si bapak itu pasti ngebukain mata batin kita supaya bisa lihat gitu. Dia nggak mau. Saya penasaran Mas, apakah saya halu apa gimana? Saya berani dong, Pak. Mas Hemi yang iya saya yang jalan. Dia baca, dia lus punggung saya, dia nunjuk. Benar. Rinding Mas. Benar Pak, ini sosoknya Pak. Sosoknya kayak gimana? Iya, yang putih yang itu tadi rambut. ada merahnya. Iya, rambutnya panjang terurai gitu ya. Posisinya gini nih. Tapi dari dada ke atas wajahnya merah. Kayak darah, merah darah gitu. Wajahnya hancur aja Mas. Kan kecium tuh, baunya kecium. Itu si bapak itu sempat interaksi sama si makhluk itu. Iya. Cuma nggak tahu baca apa ya, gitulah, nggak keluar suara tapi mulutnya kayak macam itu apa nggak ngerti. Ada yang disampaikan ke si bapak itu mungkin, yang disampaikan ke Mas Hemi atau gimana ganggu atau apa? Iya, ya saya minta ini aja Pak,
biar nggak ganggu aja, soalnya kita progres diburu waktu nih, diburu waktu, soalnya udah capek juga kan tiap hari, masa sih harus tidur cuma 2 jam 3 jam gitu kan. Udah sih nggak apa-apa sih. Setelah bapak itu ini emang cocoknya udah nggak ada lagi, progres lagi, kita kerja biasa lagi gitu. Saya juga udah nggak mood gitu kan kerja. Sesi ininya aja lah. Taunya di malam itu ada lagi mas, menuju subuh tuh kayak jam 3-an ada awal gitu kan. Di lokasi itu sama? Ya cuma bedanya beda gedung, jadi gedung sebelah gitu. Tadinya kan di gedung kita nih, saya progresnya sekarang madepnya ke gedung sebelah. Oh, ada gedung lagi? Iya, sebelah kita kan pengajian Mas Helmi itu? Oh, jauh lah, 20 meteran iya, ada lah. cuma kelihatan ya? Iya, sama kelihatan. itu. Saya lagi kerja nih, taunya nangkringnya di sono mas, indah dia. Si cewek yang tadi? Iya. Lah udahlah kalau saya mau mending udahlah lu di sana aja dah, yang di sini gitu kan. Itu jelas banget kelihatan. Jelas banget mas, soalnya itu kan gedung itu kayak pilar-pilar gitu ya, itunya tuh bentengnya tuh pilar-pilar gitu. Ya udahlah lu nangkring sana aja, gua udah males nih, udah. Itu kosong, gedung kosong bukan? Kosong mas. Kosong. Dulunya itu bekas rumah sakit. Wah, Saya tahu itu bekas rumah sakit, saya pernah ke bawahnya tuh gitu. oh di bawah. Iya, saya pernah itu. Iya, pernah ke Bisa sana. beda ya. Iya. Lokasi rumah sakit kan ada lorong-lorong kayak gitu, terus Iya. ada tempat apa? Udahlah, yang penting mah nggak ada gangguan bikin kita celaka aja udah gitu. Oh. Itu sampai beres aja di tempat lokasi Mas Iya. itu nggak ada gangguan lagi dia. Nggak ada, alhamdulillahnya kan pas udah progres toilet kelar udah, alhamdulillahnya udah. Jadi nggak ini lagi, nggak ke atas lagi. Iya. Ya pengalaman yang dari atas tuh di sana, tapi ada yang lebih mengerikan lagi loh. Masih di gedung itu? Masih ini yang paling saya bulu kuduk saya berdiri ini. Seperti apa? Yang Mas Helmi alami ini? Iya, ini kan di lantai 2 tuh udah kayak tempat yang tadi kan. Di lantai 2 emang udah nggak kepake sama sekali, gedungnya luas banget mas. 4 kali apa 5 kali dari lapangan futsal mah ada lah, lebih lah malahan. Itu kosong ngeblas aja, aja, ngeblas aja. Kayak lapangan futsal kayak gitu. Iya, ngeblas aja, ngeblas gitu lah. Emang lagi di progres dibersihin kan, mau di sekatan lagi gitu. Nah, kata saya. Nah, pas saya kan kerjanya tuh awalnya dari pintu kanan kan, itu yang saya nemuin nenek-nenek itu progresnya dari kanan. Itu udah kelar, kita samping kiri maju terus ya. Progres udah bikin sekatan, udah kelar. Nah, yang seremnya tuh mas, perawakannya tinggi gede, teng kepala. Di posisi yang di posisinya itu tengah-tengah kita nih, sekatan kita nih kan, sebelah sini kan apanya, ini sebelah kirinya mas. Perawakannya gede, teng kepala. Iya, kepalanya tuh netesin darah loh, sampai kecium banget aroma amisnya gitu. Itu yang paling ekstrim saya ya, yang alami saya di sono itu. Itu respon teman-teman juga Lihat, teman-teman semua juga lihat. Iya. Itu responnya gimana teman? pada lari mas, Sama Mas Helmi juga. lari. Memang itu Posisinya tuh ini ya, saya kerja di sini kan, ini satu ruangan nih, masih ngeblas gitu kan. Dia lewat, kita di sini nih, posisi tangga kita pulang tuh harus lewatin dia dulu. Kita bingung larinya. Oh, nggak ada jalan lain? Jadi larinya Lain. bukan kita turun ke tangga itu. Kita jadi ke belakang menjauhin dia. Pokoknya keder aja, lari. Udah. Wah ini gimana? Kebetulan si bapak yang ada bisa tadi. Pak, dia langsung naik. Lu di mana? Di ruangan ini.
dia nyamperin, udah ayo turun. Ternyata ada satu orang karyawan di sana, cewek, dia lagi posisinya mens gitu, lagi haid gitu. Makanya si bapak yang bisa ini, ya langsung nebak aja ke cewek, lu lagi mens kan? Kenapa lu kerja di sini? Progres ngikut di sini. Iya pak, saya lupa. Kan saya udah bilang katanya kalau udah mau asar tuh jangan progres di sini, tempat lain aja udah. Ya si bapak itu udah tahu. Keundang mungkin ya. Iya, nah, kayaknya lagi. Itu Mas Helmi, yang Mas Helmi lihat dari perawakan si itu yang nenteng kepala itu dari pakaiannya kayak pakaian biasa atau ada gelap atau gimana? Jubahnya hitam aja. Polos hitam aja. Polos hitam aja. Coba kelihatan ini iya, netes darah. Kata saya astagfirullah. Ini yang paling menurut ini, Mas Helmi itu paling parah. Itu kepalanya gimana tuh? Nggak ketutup rambut sih, nggak terlalu panjang, jelas. iya, nggak terlalu jelas. Cuma yang jelas mah kayak tetesan darah aja udah. Tapi di lantai nggak ada. Darahnya netes. Dari sini, dari leher kan, gitu. Dari kepala yang ininya juga netes juga. Kalau yang awal-awal saya lihat mah kan cuma saya sendiri, mungkin saya emang halu apa gimana gitu. Oh, ini mah udah ketahuan banyak kan, pada lari juga jatuhnya. Itu pekerjaan ketunda dulu? Tunda dulu, kita kabur aja udah. Tapi selanjutnya itu gimana? Kita nggak progres lagi. Kalau udah gitu, orang itu juga udah ngertiin lah. Atasan kita juga udah ngerti. Dipending dulu ya itu? Iya, pending dulu. Pindah ke lokasi lain? Iya. Itu gimana tuh Mas, pas udah pada lari ya mungkin ke mes ya mungkin? Iya, ke ruangan lain. Ke ruangan lain. Jatuhnya kalau kita mau turun tuh harus lewati yang ada nenteng itu. Soalnya persis banget si tangganya tuh belakang dia lah gitu. Kita lari ngejauhin dia. Kata saya. Ini mana ya? Udah telepon aja si bapak. Itu posisinya berempat lah. Cuma cewek satu. Dia kan cleaning service ya 2, cewek cowok 1, saya 2 gitu sama teman saya. Ya kita telepon aja, telepon. Taunya pas kita istirahat udah ini, si bapak juga cerita di ruangan itu. Emang ada seperti itu? Emang ada itu. Dari udah lama mungkin ya? Iya, dia emang udah orang lama gitu. Dia sampai cerita kakinya tuh Mas lagi jalan lewatin satu lorong di ruangan itu, kayak ada yang narik. Ininya baret 3 aja jari si betisnya. Sobek gitu? Sobek. Celana nggak sobek, cuma kulitnya kayak bekas cakaran gitu? Iya, bekas cakaran gitu. Dia panggil anak buahnya tuh, kan dia kepala cleaning service kan. Cek, lihat nih kaki gua ditarik, nggak bisa gerak. Wah, bapak bercanda aja. Lu mau gak percaya, ini berat nih. Ya baca cabut, udah dia liatin bekasnya ke anak buahnya itu. Nggak percaya, lihat nih, ada Mas bekas goresan itu, bekas cakaran itu 3. Masih bekas lihat itu? Iya, orang masih baru aja kayak yang itu cakaran baru lah gimana gitu kan. Sampai bengkak tuh besok 3 hari masih bengkak, langsung bengkak sampai ke fisik gitu ya, gangguan sana ya? Iya, lantai itu emang paling ini. Kalau kita kan kerja ke lantai 3, lantai 4, semisal kita masuk lift nih, kalau lift itu berhenti di lantai 2, udah pasti ada yang ikut. Ada makhluk lain nih. Iya, kan nggak ada aktivitas di lantai 2. Emang berapa lantai semuanya? Ada 6 lantai, 7 lantai. Tapi yang paling itu lantai 2 ya? Lantai 2 paling parah. Soalnya udah nggak beroperasi sama sekali, udah lama sekali sih. Gitu. Mungkin ada lagi cerita lain? Ya, nah saya cerita sama security kan. Cerita security udah ada ini.
tahunya saya nggak ceritain yang kepala ini nih. Saya ke yang nenek-nenek ini. Saya mah pas di awal gini-gini kerja. Nah, dia cerita, saya lihat itu apa yang nenteng kepala tuh. Dia ceritain dia lagi jaga di basement, posisinya tuh tangga gitu kan. Tangga belokan gitu, dia di bawah itu ngebelok belok gitu gitu ya. ya gitu. Dia di sana jaga sendiri, saya masih lagi santai aja, masih siang, padahal masih siang posisinya tuh. Makin ada langkah suara gitu kan, langkah kaki orang. Pas dia nengok, nenteng kepala itu Yang itu sama persis. Security lari aja udah, katanya saya nggak berani lagi itu. Saya di sana langsung nyamperin security lain, ada ini dia cerita gitu. Iya, emang security lain pernah juga ngalamin kayak gitu? banyak Didatangin sama si sosok itu? Iya, itu kan dari lantai 2 kayaknya mau turun ke basement. Lebih sering nampakin dia yang Iya, ke penjaga gedung itu. iya. Nah, pas dia lagi jaga di lantai 2, yang tadi ditemuin itu ya, udah berapa lama kemudian dia jaga di lantai 2, dia tidur nih di tempat saya yang nemuin nenek-nenek itu. Dia kan udah full 24 jam jaga, dia istirahat di sana di tempatnya nenek-nenek yang saya temuin itu. Emang di sana posisinya memang enak lah buat istirahat, emang enak gitu. Dia lagi tidur, ada yang bangunin, jangan tidur di sini. Sambil ditepuk, ada yang Tapi kerasa banget tuh kayak orang. Iya, dia ceritanya gitu. Nih, jangan tidur di sini. Dia bangun dong, nggak ada orang, mimpi kali. Dia tidur lagi. Ada yang nyentuh lagi, Mas. Jangan tidur di sini. Makin kencang suaranya. Apa sih? Siapa sih yang iseng gitu kan? Udah capek banget ya, tidur nih. Tidur Maksain lagi tidur gitu, sana. maksain tidur di sana. Dia kena rep-repan, ketumpangan tuh. Oh, yang ada itu kayak Ketindihan nggak bisa gerak gitu ya? Iya. Tapi yang dia lihat sosok kakek-kakek lagi nindih aja, lagi nyekik dia. Sambil dia bilangnya gini, jangan tidur di sini, ini tempat saya. Tapi itu bayangannya kakek aja. Cuma posisinya nggak numpang di dada itu, duduk di pala, tangannya tuh cekik security itu. Saya juga dengar cerita itu, wah, emang di ruangan itu mas saya juga kan udah ada pengalaman gitu kan. Wah, saya mah ini parah banget di sini nih. Itu pas security ngalamin kayak gitu, pas udah sadarnya lari kan? Lari juga, langsung bilang sama seniornya lah, ada senior security. Wah, mukanya pucat, langsung ditanya, lu tidur di situ ya? Kata si senior itu? Iya. Makanya saya bilangin, jangan tidur di sana kan. Kakek-kakek kan yang bangunin. Loh kok tahu? Dia padahal belum cerita gitu. Oh, udah tahu awalnya. Iya, ternyata security yang senior itu juga ngalamin yang kayak gitu juga, Mas. Iya. Cuma si yang satu ini emang security yang itu mah gak percaya gitu. Maksain sana. Iya. Ya kan panjang tuh saya ya udah saya korek aja nih ceritanya apa. Terus panjang kan sampai saya nemuin sosok yang cewek itu di atas. Nah, security itu juga sama cerita. Datengin kayak anak-anak yang tadi. Iya, sama cewek itu. Dia cerita pas sama, berarti bukan halu saya apa gimana nih. Gimana nih. Dia berobat, dia masih percaya security ini berobat ke salah satu, kalau dibilang orang pintar apa dukun lah gitu kan. Dia bukan dia yang berobat, dia nganter saudaranya berobat gitu kan. Nah, anehnya tuh si ibu yang ngobatin ininya tuh jadi nebak sama security itu. Yang nganternya berarti? Iya. Mas kerja di sana ya? Katanya. Sering digangguin setan ini ya? Ini ya katanya.
Lah kok tahu? Orang padahal dia cuma nganter kan? nganter, baru ketemu hari itu juga. Dia bilang nih si ibu ke security itu bahwa di tempat kita kerja itu dia yang dulunya ya, yang bangunnya tuh naruh kendi gitu, satu pasang. Oh, itu pas awal-awal pembangunan. Iya, cewek sama cowok. Yang satu kendi cewek itu posisinya yang saya temuin jelas di lantai 3 itu. Ada kendi-kendi kayak gitu. Iya, katanya naruh kendi. 2 kendi. Iya. Yang satu lagi itu ada di lantai 2. Oh, disimpannya beda-beda lantai. Cowok yang di sana naruhnya. Kata si ibu yang ngobatin security itu gitu. Taunya dia cerita nih ujung-ujungnya, emang di lantai atas tuh emang parah banget, chaos banget lah gitu. Terus parah itu di atas itu, seseram itu gitu. Banyak lah orang-orang yang diganggu di sana. Ternyata bukan saya juga, kalau kan namanya satu perusahaan kan. Iya. Cerita mulut ke mulut tuh gampang gitu kan, gampang nyebarnya. Oh saya juga ini, saya juga pernah, saya ini juga. Oh berarti emang bukan saya. Iya, bukan saya. Mungkin Mas Hemi agak kagetnya kan baru ya, baru tahu terus ditambahin sosok kayak gitu juga. Iya. Itu Mas Hemi pernah lihat kendinya itu? Belum pernah sih Mas, belum pernah sama sekali. Oh, mungkin ditanam ya. Iya, kayaknya ditanam, nggak tahu kan lagi di pondasi apa di mananya gitu, di lantai itu. Pas security bilang itu emang dulunya pas lagi pembangunan ada satu pekerja lah ya, proyeknya tuh sampai bunuh diri loncat dari lantai 3 itu. Si pekerja itu? Iya. Pegawai bangunan? Iya, tukang bangunan. Gak tahu bunuh diri apa dijongkrokin, gak tahu gitu. Cuma yang jelas dia loncat aja dari sana. Kita kan gak tahu sebabnya apa, dirasukin apa gimana. Iya. Misalnya kayak gitu ya. Dari cerita si ibu itu ya. Iya. Kok bisa dapat gitu? Ya kalau yang bunuh diri mah emang security itu nyaksiin. Dia lagi udah kerja di sana? Iya. Berarti baru-baru ya? Kalau bunuh diri? Iya. Sebutnya baru-baru. Lagi progres ke lantai 4 atau 5 lah dulunya tuh. Si ibu ini mah cuma nebak ini di sini tempatnya, atau di itu, yang satu di sana. Ya gitu. Makanya dia juga cerita ke saya juga bingung loh. Saya kan nggak percaya hal yang istilahnya perdukunan gitu kan. Dia cuma nganter doang gitu. Tapi dia langsung nyedot dia itu ya, kasih pengantarnya. Iya. Wah, saya emang sih di sini mah emang beda lah auranya. Auranya beda. Iya. Beda banget gitu. Saya pernah baru-baru belakang berapa inilah ya, saya sengaja explore sendiri loh. Itu kan kejadiannya udah berapa bulan yang lalu lah ya. Saya uji nyali ya udah nggak ada progres nih gitu. Cuma pengen ngontrol doang mau ngontrol ke tiap ruangan yang saya iniin gitu kan. Dia masih mau kerjain? Iya, pengen lihat gitu. Nah ini Mas, satu ruangan tuh emang ada aktivitas di itu, ruangan permainan lah, kayak biliar kayak gitu kan. Oh iya. Itu udah rame loh Mas, udah berjalan lah. Udah berjalan gitu. Banyak yang main, banyak di sana ya, manusia gitu ya lagi main ini. Nah, saya iseng ke belakang tuh, pengen itu kan disekat ruangan belakang tuh kayak yang gudang gitulah, gudang tempat penyimpanan barang-barang yang gitu ya, nggak kepake simpan sana. Iya. Saya sengaja eksplor sendiri gitu, iseng gitu saya. Nah saya lewatin satu lorong gitu, si itunya kan plastik ya, ada plastik gitu. Saya lewat nggak ada angin kan, emang tertutup. Saya lewatin, udah lewatin plastik itu, dinding plastik itu, geraknya kayak yang dimainin sama orang lah. Bunyi gitu kan kalau plastik. Iya, gerak sama bunyi gitu. Astagfirullah, saya kan astagfirullah. Emang konyol kok, jatuhnya kayak nantang gitu kan.
tetap saya lari juga sih emang. lari. Iya, saya lari balik lagi, udah nggak mau ke ruangan itu, tapi masih penasaran. Saya masih penasaran, emang apa sih tadi gitu. Saya cerita dulu nih sama si bapak yang bisa. Pak, saya lewat sana tapi ini ada yang mainin. Emang kamu emang mau apa ke sana gitu kan? Sengaja Pak explore kata saya. Nah, kalau ini mah kayak yang berani tapi penakut juga gitu. Ngapain lu gitu. Jatuhnya saya yang diomelin lah. Emang iseng aja itu mah gitu. Nah, pas ini beberapa hari ke belakang saya kerja di sana, masih kerja gitu. Saya tidur nih, posisinya malam Jumat kalau nggak salah, 2 minggu ke belakang. Saya tidur sama teman saya tuh dempetan. Satu kursi itu kan kursi yang dorong itu ya. Kita duduk nih, kita tidur nih jam 2. Jam 2 tidur. Temen saya 2:30 kebangun. Dia nengok, ada sosok cewek lagi duduk persis di dekat kaki saya tuh. Oh, di pas yang tidur ya? Iya, lagi posisinya lagi tidur. Jadi si cewek tuh duduk dekat kaki saya. Dia bilang pas besoknya gitu kan, pas udah mau kerja lagi, tadi saya lihat jam 3-an ada cewek duduk dekat kaki lu katanya. Kenapa lu nggak bangunin gua gitu? Gua takutnya gua lagi mimpi apa gimana gitu kan. Ya tidur lagi aja, tidur, kebangun lagi, masih ada tuh sosok cewek. Perawakannya kayak cewek biasa, cewek biasa kayaknya. Tapi ngebelakangin atau gimana? Dia ceritanya? Dia posisinya jadi posisi dari samping. Jongkok gitu. Diri. Duduk di kursi biasa, itu. ya? Duduk di kursi itu. Kan kita tidurnya pakai alas itu kan, kasur gitu. Ini kursinya di atas nih. Posisi ceweknya tuh duduk pas di dekat kaki Mas Yawi. Iya. Ada aja lu cerita gitu kan. Itu kan ya teman saya kan ceritanya di pagi gitu, yang si sosok cewek itu gitu. Oh, nyeritainnya di pas bangun ya, pas Iya, pagi-pagi. Udah pagi. Nggak bangunin Mas Yawi. Iya, sudah mau kerja lah gitu. Mungkin ada lagi Mas ceritanya? Mungkin itu sih yang saya alami selama bekerja di sana gitu. Cuma sampai situ aja lah. Mudah-mudahan mah nggak nemuin lagi di kemudian hari lah. Iya. Hati-hati tuh Mas. Soalnya kan yang tadi saya simak ada sosok yang ganggunya sampai ke fisik gitu ya. Iya. Yang itu ya buat Mas Hemi ya hati-hati aja lah kalau misalkan sosok tersebut bisa sampai ngerjainnya ke fisik gitu. Iya. Oke. Mungkin itu yang Mas Hemi ceritain dari pengalamannya ketika bekerja di salah satu gedung yang ada di Tangerang. Bagi siapa aja yang punya cerita mistis atau pengalaman horor, bisa langsung berkunjung ke Instagram Popau Channel atau klik di kolom komentar. Saya Dani Ardiansa. Helmi Arma. Untuk malam ini saya pamit. Mereka ada ketika kalian